Aku dipukul suamiku di depan keluarganya. Langsung kutarik semua hartanya dan kubuat dia hancur sehancurnya. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Rina duduk di balkon rumah mewah berlantai 2 yang berdiri megah di tengah perumahan elit. Angin sore berembus pelan, menyibakkan helaian rambutnya yang terurai. Tapi tak ada ketenangan di wajahnya. Matanya kosong menatap langit jingga, seolah mencari arti dari semua pengorbanan yang pernah ia lakukan. Ia mengingat kembali bagaimana perjuangannya sejak usia muda. Rina adalah anak perempuan dari keluarga sederhana. Sejak kuliah, ia sudah bekerja sambilan, jadi penerjemah, membuka toko online, bahkan menjual keripik buatan ibunya. Ia menabung setiap rupiah yang ia dapat, hingga akhirnya bisa merintis usaha properti kecil-kecilan. Pelan tapi pasti, ia menjadi wanita sukses. Mobil pribadi, rekening tebal, dan rumah-rumah kontrakan tersebar atas namanya. Saat usianya 30 tahun, ia bertemu Damar, seorang pria tampan, sopan, dan terlihat ambisius. Di mata Rina, Damar adalah pasangan yang sederhana namun berkarakter kuat. Ia jatuh cinta bukan karena Damar kaya, tapi karena ia merasa pria itu tulus. Mereka menikah tanpa pesta mewah, hanya akad sederhana di rumah orang tua Rina. Namun, setelah pernikahan, semuanya berubah. Damar tidak bekerja tetap. Ia lebih sering di rumah, mengatakan ingin membangun usaha sendiri. Rina mendukung penuh. Ia bahkan memberikan modal untuk membuka toko elektronik. Namun, Damar tak pernah serius. Beberapa bulan, toko itu tutup. Modal habis. Damar kembali duduk di rumah, menonton televisi, dan menyalahkan keadaan. Sementara itu, Rina tetap sibuk dengan bisnisnya. Ia bangun pagi, kerja keluar kota, kadang pulang larut malam. Rumah yang mereka tinggali, rumah besar dengan kolam renang dan taman luas, semuanya dibeli dengan uang Rina. Tapi Damar selalu menceritakan kepada keluarganya seolah itu hasil kerja kerasnya. Yang lebih menyakitkan, Damar mulai merasa terancam oleh kesuksesan Rina. Ia tidak tahan saat dipanggil, suami Bu Rina yang sukses. Harga dirinya tercabik-cabik, dan itu ia lampiaskan pada Rina. Kalau kamu terus kerja seperti ini, kapan kamu jadi istri yang benar? Ujar Damar suatu malam dengan nada tinggi. Rina hanya diam. Ia sudah sering mendengar kalimat seperti itu. Aku kerja buat kita, Mar. Buat masa depan keluarga. Bukan. Buat dirimu sendiri. Supaya kamu bisa sombong. Supaya kamu bisa anggap aku nggak berguna. Ucapan Damar seperti pisau. Rina tidak pernah bermaksud merendahkannya. Ia hanya ingin mereka punya kehidupan yang layak. Tapi semakin hari, Damar berubah semakin kasar. Ia sering memaki, kadang membanting barang, dan selalu menyalahkan Rina atas apapun. Yang lebih menyakitkan lagi, keluarga Damar pun ikut menyudutkan Rina. Mereka bilang wanita tidak seharusnya lebih tinggi dari suaminya. Mereka bilang Rina durhaka karena lebih sibuk di luar rumah daripada melayani suami. Rina hanya bisa menahan air mata di kamar. Setiap malam, ia menangis diam-diam. Rumah besar itu menjadi penjara yang mewah, penuh luka tapi tak terlihat dari luar. Dan hari itu, di sore yang tampaknya tenang, Rina merasa ada yang mulai retak dalam dirinya. Ia tak bisa lagi berpura-pura kuat. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah semua pengorbanannya layak? Atau justru, dirinya sedang membangun istana untuk seseorang yang kelak akan menghancurkannya? Pagi itu, aroma masakan dari dapur memenuhi rumah. Rina memasak sendiri untuk keluarga Damar yang akan datang berkunjung. Ia membuat rawon, sambal goreng hati, dan kue-kue kecil favorit ibu mertuanya. Meskipun sibuk dengan pekerjaannya, Rina tetap ingin berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Ia berharap, walau kecil, mungkin ada celah untuk menyatukan kembali hatinya dan keluarga sang suami. Tak lama kemudian, mobil keluarga Damar tiba. Ibu mertua, dua kakak perempuan Damar,
dan suami-suami mereka masuk dengan langkah angkuh. Rina menyambut mereka dengan senyum tulus. "Assalamualaikum, Bu. Silakan masuk," sapa Rina ramah. Namun, sambutan yang ia terima tak sehangat itu. "Masakannya enak gak ya? Jangan-jangan cuma bisa kerja di luar, di dapur payah," celetuk kakak iparnya sambil tertawa. "Iya, perempuan zaman sekarang kebanyakan cari duit, lupa kodrat, timpal yang lain." Rina menelan ludah, masih mencoba tersenyum. Damar tidak membela, bahkan malah ikut tertawa. Hatinya seperti diremas. Makan siang pun tiba. Semua berkumpul di meja makan besar. Rina menyendokkan makanan untuk mertuanya. Tapi sang ibu hanya melirik tanpa berkata terima kasih. "Rina, kamu kapan berhenti kerja?" tanya sang ibu tiba-tiba. Rina terdiam sejenak. "Maaf, Bu, untuk saat ini, saya masih mengelola bisnis. Kalau saya berhenti, usaha bisa jatuh. Lagi pula." Belum sempat ia melanjutkan kalimatnya, Damar langsung memotong dengan nada tajam. "Kamu itu kalau disuruh berhenti kerja, banyak alasan. Memangnya jadi istri itu cuma soal ngasih uang?" Kakak-kakaknya menyeringai. Ibu mertuanya geleng-geleng kepala. "Kamu ini perempuan keras kepala. Jangan bangga dulu dengan uang. Kalau nanti suami cari yang lebih lembut, jangan salahkan siapa-siapa." Hati Rina terasa hancur. Semua orang di ruangan itu menusuknya dengan kata-kata, seolah semua pengorbanannya tak pernah ada artinya. Ia mengingat semua pengeluaran rumah yang ia tanggung. Listrik, air, asuransi, bahkan biaya sekolah anak dari kakak iparnya yang dititipkan di rumah. Semuanya dari kantongnya. Tapi kini, mereka semua memandangnya rendah, hanya karena ia tak diam di rumah, melayani suami seperti pelayan. Sore harinya, saat tamu-tamu itu pulang, Rina masuk ke kamarnya dan duduk di tepi ranjang. Ia menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Senyum bahagia mereka di hari itu kini terasa seperti dusta yang menyakitkan. Ia berada di antara dua dunia. Dunia kerja yang memujinya sebagai wanita sukses dan dunia rumah tangga yang mencacinya sebagai istri gagal. Rina mulai bertanya-tanya. Sampai kapan aku bisa bertahan? Apakah aku harus terus menjadi kuat, meski dipatahkan dari dalam? Malam itu, meja makan panjang di ruang utama rumah Rina penuh hidangan mewah. Damar mengundang keluarga besarnya untuk makan malam, merayakan ulang tahun ibunya yang ke-60. Rina, seperti biasa, menyiapkan segalanya sendiri. Ia memesankan catering, menata ruang makan, bahkan memberikan bingkisan mahal untuk sang mertua, meskipun ia tidak pernah benar-benar dihargai. Tamu-tamu berdatangan. Ada sekitar 20 orang malam itu, keluarga dari pihak Damar, termasuk adik-adik ipar, keponakan-keponakan, dan kerabat jauh. Rumah yang luas tampak sempit oleh keramaian. Gelak tawa dan obrolan memenuhi ruangan, tapi di antara semua itu, Rina hanya menjadi seperti bayangan. Ia lalu lalang menyajikan makanan, menuangkan minuman, namun tak satu pun yang benar-benar mengajaknya bicara, selain pertanyaan basa-basi. Sampai tiba saatnya makan malam dimulai. Damar berdiri, memegang gelas dan berseru dengan nada bangga. "Bismillah, sebelum kita makan, aku mau bilang, aku bersyukur. Semua ini, rumah ini, kehidupan yang nyaman ini, hasil kerja keras bertahun-tahun. Aku bangun dari nol. Aku tahan banting, dan aku terus berjuang sampai sekarang." Ruangan hening sejenak. Lalu terdengar tepuk tangan. Beberapa sepupu dan iparnya mengangguk mengagumi. Ibu Damar tersenyum bangga. Tapi di sudut meja, Rina terdiam. Ia menunduk, menggenggam sendok erat. Hatinya sesak. Ia menoleh ke arah suaminya dan berkata pelan, "Mar, rumah ini, kamu tahu semua biaya, dari tanah sampai bangunan, dari interior sampai pajak, semua dari rekeningku." Suara Rina tidak tinggi, tidak marah, hanya ingin meluruskan kebenaran. Tapi Damar langsung membalikan badan dengan wajah murka. Semua mata tertuju pada mereka. "Apa maksudmu?" Suara Damar mengeras. "Bukan apa-apa. Aku cuma merasa aneh aja kalau kamu bilang semua ini hasil kerja keras kamu. Padahal,
Plak! Tangan Damar menghantam pipi Rina dengan keras. Ruangan langsung senyap. Sendok-sendok yang sedang dipegang para tamu berhenti bergerak. Semua terdiam. Tak ada yang bersuara. Tak ada yang berdiri membela Rina. Bahkan ibunya sendiri hanya melirik sekilas. Lalu menunduk seolah tak terjadi apa-apa. Rina memegangi pipinya yang panas. Matanya berkaca-kaca. Tapi air matanya belum jatuh. Ia melihat ke sekeliling. Mereka semua menunduk, pura-pura sibuk dengan makanan. Tidak ada keberpihakan. Tidak ada keadilan. Malam itu, dunia Rina benar-benar hancur. Setelah para tamu pergi, Damar masuk kamar tanpa sepatah kata. Rina duduk di ruang tengah seorang diri. Pipi kirinya masih berdenyut. Ia mencoba menyeka air matanya, tapi tak bisa. Yang terasa hanya kehampaan. Bukan karena ditampar, tapi karena tak seorang pun merasa itu salah. Dalam diamnya, Rina berkata dalam hati, kalau dunia ini buta terhadap penderitaanku, maka aku akan buat mereka melihat, dengan cara yang tak akan mereka duga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rina tidak hanya sakit hati. Ia mulai bangkit. Pintu kamar ditutup keras. Rina menguncinya dari dalam. Ia bersandar di balik daun pintu, tubuhnya gemetar, dan lututnya lemas. Ia perlahan merosot ke lantai. Isak tangisnya pecah, bukan karena sakit fisik, tapi karena pengkhianatan yang begitu dalam. Tangis itu datang dalam gelombang, sesak, tertahan, lalu meledak. Ia menutup mulutnya agar tidak terdengar oleh siapapun. Tapi siapa pula yang akan peduli? Damar? Mertua dan ipar-iparnya? Mereka bahkan ikut menertawakannya. Dunia seolah sudah bersekongkol untuk membungkam harga dirinya. Beberapa jam berlalu. Tangis itu perlahan mereda, tapi bukan karena luka di hatinya sembuh, melainkan karena air matanya telah habis. Yang tersisa hanya kekosongan. Tinggi. Ia bangkit dengan lemas, berjalan menuju meja rias, dan menatap wajahnya di cermin. Wajah itu tampak asing. Pipi kirinya sedikit membengkak. Bekas tamparan masih merah. Matanya sembab, namun tajam. Di balik kesedihan itu, ada amarah yang selama ini tak pernah ia biarkan tumbuh. Rina menatap cermin lebih lama. Ia seperti melihat seorang perempuan asing yang telah lama dikurung oleh harapan palsu. Aku siapa? Gumamnya pelan. Aku Rina. Wanita mandiri yang pernah bermimpi membangun rumah tangga yang utuh. Tapi lihat aku sekarang. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan gejolak yang mulai meluap dari dada. Kemudian dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata di depan bayangan dirinya. Cukup. Aku bukan boneka kalian. Aku bukan budakmu, Damar. Kalimat itu membuat dadanya berguncang. Untuk pertama kalinya, ia mengakui bahwa ia telah menyakiti dirinya sendiri selama ini dengan bertahan di hubungan yang toksik. Ia terlalu lama memaksa dirinya untuk kuat, untuk tetap waras. Padahal dalam diam ia telah hancur berkeping-keping. Ia berdiri dari kursi rias, mengambil koper kecil dari atas lemari, dan mulai memasukkan beberapa pakaian. Ia belum tahu harus kemana malam itu, tapi ia tahu satu hal pasti. Ia tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Bukan rumah, tapi neraka yang ia bangun sendiri dengan uang, darah, dan air mata. Sebelum keluar kamar, ia menoleh sekali lagi ke cermin. Wajah yang sama, tapi mata yang berbeda. Kini, mata itu tidak hanya menyimpan luka, tapi juga tekad. Pagi itu berbeda. Matahari belum sepenuhnya muncul di langit ketika Rina sudah rapi dengan blazer abu-abu dan tas kerja di tangan. Tidak ada tangisan di wajahnya. Tidak juga ragu. Yang tersisa hanya ketegasan dingin dalam langkahnya. Ia berjalan keluar dari kamar, turun ke lantai bawah dengan langkah mantap. Damar masih tidur di sofa ruang tamu. Sisa mabuk semalam menempel di wajah malasnya. Piring-piring kotor dari pesta kecilnya dengan teman-teman pria masih berserakan. Tak ada satupun yang membereskan. Dan tentu, tak ada permintaan maaf. Rina menatap Damar sejenak. Suami yang dulu ia cintai, yang dulu ia bela mati-matian, kini hanya menjadi lelaki asing yang menghancurkan harga dirinya. Tanpa suara,
Rina berjalan keluar dan menutup pintu dengan tenang. Beberapa jam kemudian, Rina sudah duduk di depan meja pengacara perempuan parubaya bernama Bu Arya. Seorang profesional yang dikenal membela hak perempuan, terutama korban KDRT dan penindasan rumah tangga. Saudari yakin ingin cerai? Tanya Bu Arya sambil membuka berkas-berkas. Sangat yakin, jawab Rina singkat, tapi dalam. Apakah saudari memiliki bukti kekerasan fisik atau psikis? Rina mengangguk dan menyerahkan satu flash disk kecil. Di dalamnya ada rekaman CCTV rumah yang menunjukkan Damar menamparnya di depan keluarga. Ada juga rekaman suara saat Damar memaki dan merendahkannya di kamar. Ini cukup kuat. Dan untuk harta gono gini. Rina tersenyum tipis. Tak perlu dibagi. Semua atas nama saya. Tapi saya ingin pastikan satu hal, tidak satu sen pun ia bawa pergi dari rumah itu. Siangnya, saat Damar baru bangun, ia terkejut melihat rumah kosong. Tak ada suara tumit sepatu Rina yang biasa terdengar di pagi hari. Tak ada aroma kopi dari dapur. Hanya dirinya dan sepi. Ia menemukan sepucuk surat di atas meja ruang makan. Surat cerai akan segera kau terima. Aku tidak pergi karena lemah. Aku pergi karena aku cukup kuat untuk meninggalkanmu. Rina. Damar tertawa sinis. Ia melempar surat itu ke lantai. Cih, mau gaya-gayaan cerai? Dia gak akan berani. Paling balik-balik sendiri kayak biasa. Namun, seminggu kemudian, surat panggilan dari pengadilan agama datang. Namanya tertera jelas sebagai tergugat. Ia mengamuk. Perempuan itu benar-benar keterlaluan. Aku kepala keluarga, dia gak bisa semaunya sendiri. Tapi semuanya sudah terlambat. Rina tidak kembali. Ia pergi membawa dirinya, harga dirinya, dan martabat yang selama ini diinjak. Ia menyewa apartemen sendiri, kembali ke dunia bisnisnya, dan mulai menata ulang hidup yang pernah ia tinggalkan demi rumah tangga yang ternyata tak layak untuk diperjuangkan. Yang Damar tidak tahu, di balik diamnya Rina selama ini, perempuan itu sedang menyiapkan sesuatu. Bukan sekadar pembalasan, tapi sebuah pelajaran untuk semua orang yang pernah meremehkannya. Dan pelajaran itu akan sangat mahal harganya. Pagi itu Damar sedang duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi. Wajahnya kusut, tidak karena kurang tidur, tapi karena tekanan yang semakin hari terasa menghimpit dari segala arah. Sejak Rina pergi, rumah besar itu terasa kosong dan sunyi. Tidak ada lagi makanan hangat. Tidak ada lagi pembantu. Karena semua pekerja ikut mundur. Gaji mereka pun selama ini selalu dibayarkan oleh Rina, bukan olehnya. Ia menoleh ke jalan, berharap ada kabar dari Rina. Diam-diam, di balik arogansinya, Damar mulai resah. Tapi mulutnya tetap congkak. Ia menolak menerima kenyataan bahwa Rina benar-benar pergi. Dan kali ini untuk selamanya. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Seorang kurir turun dan menyerahkan sebuah amplop coklat besar. Pak Damar. Iya. Surat dari pengadilan dan notaris. Mohon ditandatangani. Damar menandatangani tanpa pikir panjang dan masuk ke dalam rumah sambil membuka amplop itu. Baris pertama surat membuat matanya membelalak. Pemberitahuan pengembalian hak kepemilikan aset dan surat peralihan sertifikat. Ia membaca cepat, semakin bingung. Dengan keputusan resmi pengadilan serta pengesahan notaris, maka kepemilikan sah atas rumah di Jalan Melati nomor 8, tanah di Blok B, dan aset-aset bernilai lainnya dikembalikan secara utuh kepada Ibu Rina Anggraini sebagai pemilik tunggal. Tangan Damar gemetar. Ia membuka berkas satu persatu. Sertifikat rumah, tanah kafling, bahkan kendaraan semuanya, telah dibalik nama. Semua yang dulu ia pamerkan sebagai hasil kerja keras, ternyata memang bukan miliknya, dan kini benar-benar dicabut dari genggamannya. Ia membanting surat itu ke meja. Napasnya berat. Ia mengambil ponsel dan mencoba menelepon Rina. Tidak aktif. Ia mengirim pesan berkali-kali, dari rayuan hingga ancaman, tapi tidak dibalas. Sore harinya, notaris yang menangani urusan legal datang bersama seorang petugas pengadilan. Pak Damar, sesuai keputusan,
Anda diminta mengosongkan rumah ini dalam waktu paling lama 14 hari sejak surat ini diterima, ujar sang petugas dengan nada sopan. Apa? Rumah ini rumah saya, bentak Damar. Maaf, Pak. Tapi semua bukti hukum menyatakan rumah ini dibangun dan dibeli sepenuhnya oleh dana Ibu Rina. Nama Anda tidak tercantum, baik sebagai pemilik maupun pewaris. Damar terdiam. Dunia seperti runtuh di hadapannya. Ia berusaha membantah, tapi semua bukti tak bisa diganggu-gugat. Bahkan mobil di garasi pun, yang dulu ia banggakan di depan teman-temannya, sudah dipindahkan nama kepemilikannya ke perusahaan milik Rina. Beberapa hari kemudian, semua surat peringatan terakhir dikirim. Rina bahkan menyewa jasa hukum besar untuk mengurus penggusuran secara sah bila Damar tetap bertahan. Kini, untuk pertama kalinya, Damar benar-benar panik. Ia menyadari, rumah mewah yang dulu ia anggap sebagai simbol kekuasaan, kini akan segera menjadi tempat terakhir ia berdiri sebelum semua yang ia pijak dihilangkan dari bawah kakinya. Hari itu, matahari bersinar terik. Jalanan perumahan elit yang biasanya sepi mendadak ramai oleh suara mesin alat berat. 2 ekskavator besar berdiri kokoh di depan gerbang rumah megah berwarna putih gading. Sebuah truk besar membawa tumpukan tanah uruk menunggu di sisi jalan. Beberapa petugas keamanan berjaga, dan sejumlah pekerja berseragam oranye bersiap dengan helm di kepala. Di antara kerumunan itu, berdirilah Rina. Ia mengenakan setelan formal warna hitam. Kacamata hitam menutupi matanya yang dingin. Wajahnya datar. Tidak ada lagi sisa kelembutan seperti dulu. Yang berdiri hari ini adalah wanita kuat yang telah dilecut luka, dan kini datang untuk mengambil kembali harga dirinya. Damar berlari keluar dari rumah. Wajahnya pucat dan penuh amarah. Rina, apa-apaan ini? Kau mau hancurkan rumah ini? Kau gila? Bentaknya. Suara serak karena panik. Rina tidak menoleh. Ia hanya mengangkat tangan, memberi isyarat kepada operator alat berat. Brum! Suara ekskavator pertama meraung. Lengan besi panjangnya mulai bergerak menuju sisi rumah. Dalam sekejap, kaca jendela depan pecah berderak. Pagar mewah roboh. Rina aa! Teriak Damar lagi, mencoba mendekat. Tapi 2 petugas keamanan menahannya. Dengan langkah pelan, Rina akhirnya menoleh. Ia melepas kacamata hitamnya dan memandang mantan suaminya yang kini seperti orang linglung. Aku membangun rumah ini dari nol. Dari tabunganku. Dari kerja siang malam. Dari air mataku. Ia berhenti sejenak, lalu berkata lebih dingin, penuh tajam. Dulu ini rawa. Tanah tak berharga. Tapi aku timbun. Aku bentuk. Jadi istana. Dan sekarang, aku akan kembalikan dia jadi apa adanya. Rawa, tempatmu yang paling cocok. Damar terguncang. Ia menatap tanah di bawah kakinya, yang dulu ia pamerkan di depan semua orang sebagai miliknya. Kini akan ditelan lumpur seperti dirinya yang sudah kehilangan segalanya. Tanpa kompromi, ekskavator kedua merobohkan sisi kanan rumah. Dinding runtuh. Atap ambruk. Truk mulai menuangkan tanah ke sekitar area itu. Beberapa pekerja menyiram air untuk mempercepat proses pembusukan fondasi. Tanah menjadi becek, dan tak lama kemudian genangan air mulai muncul. Tanah itu kembali jadi rawa. Rina berdiri tak bergerak, menatap rumah masa lalunya yang perlahan hilang dari pandangan. Tidak ada air mata. Tidak ada sesal. Yang ada hanya satu rasa. Lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rina merasa merdeka. Dan Damar, yang dulu merasa paling berkuasa, kini hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan istana kebanggaannya hancur bukan karena bencana alam, tapi karena perempuan yang dulu ia rendahkan. Setelah rumah mewah itu diratakan dan tanahnya kembali menjadi rawa, Damar tak punya tempat untuk pulang. Ia mengendap keluar dari lokasi pembongkaran dengan kepala tertunduk, seperti orang kalah perang. Dengan 1 koper dan beberapa pakaian dalam tas plastik, ia berjalan menyusuri pinggiran jalan, mencari tempat bernaung. Malam itu, Damar dan ibunya menginap di rumah kontrakan kecil milik saudara jauhnya di pinggiran kota. Rumah petak sempit, berdinding triplek dan beratap seng berkarat.
Bau apek dan lembab menyengat saat pintu dibuka. Lantai tanah yang ditutup karpet robek-robek. Satu kamar untuk berlima. Damar, ibunya, dua keponakan, dan adik iparnya. Damar duduk di sudut ruangan. Wajahnya kusam, matanya kosong. Gara-gara kamu, kita jadi kayak gini. Bentak sang ibu dengan suara tinggi. Kamu sih sombong. Rina itu emas. Kamu anggap batu. Dulu kamu bilang rumah itu milik kamu, kerja keras kamu, mana buktinya sekarang? Sambung kakak perempuannya sambil menyuapi anaknya yang menangis karena kepanasan. Damar tak menjawab. Ia hanya memandang langit-langit rumah yang hampir roboh. Di kepalanya, kenangan tentang rumah mewah, kamar ber-AC, lantai marmer, dan kolam renang muncul silih berganti. Tapi semua itu kini hanya jadi bayangan, hilang bersama egonya. Setiap malam, ia harus tidur di tikar, berdesakan dengan tubuh-tubuh lain di ruangan yang pengap. Kipas angin satu-satunya hanya berputar lambat karena daya listrik yang terbatas. Kalau hujan turun, atap bocor, dan ia harus pakai baskom untuk menampung tetesan air di samping tempat tidurnya. Sementara itu, kabar tentang dirinya mulai menyebar. Teman-teman yang dulu sering menumpang pamer di rumahnya kini menghilang. Tak satu pun yang menawari bantuan. Yang dulu memuji, kini mencibir di belakang. Damar? Itu yang istrinya nuntut balik semua harta? Habis dia, kan? Malu-maluin. Gagal jadi suami. Damar tak punya uang, tak punya rumah, dan tak punya harga diri. Ia ingin bekerja, tapi ijazahnya biasa saja. Tak ada pengalaman kerja nyata karena selama ini hanya hidup dari sokongan istrinya. Usaha toko elektroniknya pun sudah lama bangkrut. Ia mencoba melamar kerja ke toko-toko kecil, tapi ditolak mentah-mentah. Hari-harinya kini hanya diisi diam, menyesali semuanya. Ia sering termenung lama di teras rumah petak, menatap langit seperti mencari jawaban. Tapi jawaban itu tidak pernah datang. Yang datang hanyalah kenyataan bahwa kesombongannya dulu telah mengubur satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Dan sekarang, ia tinggal di gubuk, bersama luka dan penyesalan. Waktu terus berjalan. Sudah 3 bulan sejak rumah mewah itu berubah menjadi rawa. Dan selama itu pula, kehidupan Damar perlahan-lahan runtuh hingga ke titik paling bawah. Tubuhnya semakin kurus. Matanya cekung, kulitnya tampak kusam dan tidak terawat. Damar sering batuk, nyeri punggung, bahkan kadang meriang seharian tanpa tenaga. Tapi ia tak pernah ke dokter, karena untuk makan sehari-hari saja, ia harus menumpang belas kasihan saudaranya. Ia sempat mencoba berjualan barang elektronik bekas lewat media sosial, berharap bisa bangkit. Tapi usahanya tak pernah jalan. Pesanan batal, barang rusak, kepercayaan pelanggan hilang. Ia pernah meminjam uang pada 2 sahabat lamanya, tapi semua menolak dengan alasan klise. Maaf ya, Mar, bisnisku juga lagi sepi. Waduh, gua juga baru bayar cicilan. Lain kali deh. Damar mulai sadar, teman-teman yang dulu memujanya, hanyalah pengikut bayangan harta. Sekarang, saat ia kehilangan segalanya, mereka pergi satu persatu, bahkan menghapus nomornya dari grup obrolan. Lebih parah lagi, keluarganya pun mulai jengah. Ibunya yang dulu membela mati-matian, kini hanya diam sepanjang hari. Kakaknya tak lagi mau memasakkan makanan. Dan setiap malam, terdengar suara pertengkaran kecil dari balik dinding. Kalau begini terus, kita mau makan dari mana? Anakmu itu bikin kita semua jadi miskin. Kapan dia kerja? Cuma tidur dan batuk aja tiap hari. Damar tahu ia tak bisa lagi berharap pada siapapun. Sementara itu, Rina melesat tinggi. Di media sosial, di majalah bisnis, dan di seminar-seminar wirausaha, nama Rina Anggraini mulai sering disebut. Ia membuka cabang properti baru di 3 kota besar, bekerja sama dengan perusahaan nasional. Ia kini dikenal sebagai wanita besi. Seorang survivor rumah tangga toksik yang bangkit dan sukses. Rina tak pernah menyebut nama Damar di depan publik. Ia tak perlu. Dunia sudah tahu dari mana ia jatuh, dan bagaimana ia berdiri lebih gagah dari sebelumnya.
Ia mulai membangun proyek perumahan sederhana untuk janda dan ibu tunggal yang pernah menjadi korban KDRT. Setiap rumah diberi nama dengan kata-kata penuh harapan. Ruang hidup, bersama, mandiri, selamat datang kembali. Rina tahu, luka tidak bisa dihapus begitu saja. Tapi luka bisa dijadikan batu loncatan menuju kemenangan yang tak bisa dicuri oleh siapapun. Dan Damar? Ia hanya bisa memandang layar ponsel pinjaman dan membaca berita tentang mantan istrinya yang makin bersinar. Ia tahu, tak akan pernah bisa kembali. Dan itu adalah karma yang paling menyakitkan. Hujan turun deras malam itu. Di rumah petak sempit yang sudah lama tak bersih, Damar duduk berselimut sarung di pojok ruangan. Batuknya makin parah, dadanya sesak, dan tubuhnya menggigil meski tidak ada AC. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu redup di langit-langit yang sudah menghitam karena asap kompor. Ponselnya, model lama dengan layar retak, tergeletak di sampingnya. Setelah lama menatap kosong, ia akhirnya mengangkatnya dan membuka kontak yang masih tersimpan. Rina. Tangannya gemetar saat mengetik pesan. Rin, kalau kamu masih sudi membaca ini, aku cuma mau bilang, maaf. Maaf karena aku pernah merendahkanmu. Menyakitimu. Aku kehilangan segalanya. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan bicara. Sekali saja. Pesan itu terkirim. Damar menunggu. Menit demi menit berlalu. Lalu sejam, 2 jam, hingga ponselnya hampir mati karena baterai habis. Dan tepat saat ia hendak menutup layar, balasan itu datang. Baik. Temui aku besok jam 10 di kantor pusat. Keesokan harinya, dengan kemeja lusuh dan sepatu robek, Damar nekat datang ke kantor pusat perusahaan properti milik Rina. Bangunan megah itu berdiri anggun, jauh dari tempatnya tinggal sekarang. Petugas keamanan sempat ragu membiarkannya masuk, tapi Rina sudah memberi instruksi. Ia dipersilakan duduk di ruang tunggu yang sejuk dan wangi. Kontras sekali dengan aroma lembab rumah petaknya. Tak lama, pintu kaca terbuka, dan Rina masuk, anggun dalam balutan blazer putih, rambut tertata rapi, wajahnya tenang. Damar berdiri kikuk, matanya langsung berkaca-kaca. Rin, terima kasih. Terima kasih mau temui aku, katanya terbata. Rina tidak duduk. Ia hanya berdiri di depan Damar, menatap pria yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati, kini berubah jadi bayangan dari masa lalu yang menyakitkan. Aku cuma ingin bicara. Aku menyesal, Rin. Sungguh, aku gak pernah benar-benar ngerti gimana perasaanmu waktu itu. Aku buta. Aku egois. Tapi sekarang aku sadar. Rina menatapnya lama. Tak ada senyum. Tak ada air mata. Hanya ketenangan yang beku. Lalu ia berkata pelan, namun setiap kata terasa seperti pisau yang tajam. Damar. Aku sudah mati untukmu sejak kau tampar harga diriku di depan keluargamu. Damar terpaku. Jantungnya seperti berhenti berdetak sesaat. Rina melanjutkan. Bukan hartaku yang kau hancurkan waktu itu, tapi martabatku. Dan itu, tak bisa kau beli kembali. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan pernah mengulang hidup bersamamu. Ia menatap Damar sekali lagi, lalu berkata, maaf. Aku sudah terlalu jauh meninggalkan luka itu. Dan kamu masih terjebak di dalamnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rina membalikkan badan dan melangkah pergi. Suara hak sepatunya menggema di lorong marmer, meninggalkan Damar yang berdiri sendirian, lemas, tertunduk, dan akhirnya menangis dalam diam. Tangis yang datang bukan karena ditolak, tapi karena ia sadar. Maaf yang datang terlambat. Tak pernah bisa memperbaiki yang sudah hancur. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhir Rina dengan Damar. Setelah menutup lembaran kelam masa lalunya, Rina memulai lembaran baru, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membangun. Ia membeli beberapa hektar tanah kosong di pinggiran kota. Tanah-tanah itu jauh dari hiruk-pikuk dunia elit, tapi justru disitulah ia merasa tenang. Ia tidak lagi tertarik pada rumah-rumah mewah berdesain mahal. Baginya, kekuatan sejati bukan lagi soal kemewahan, tapi manfaat. Di atas tanah itulah,
Rina meluncurkan proyek yang ia beri nama Ruang Kedua, perumahan layak untuk para perempuan tangguh. Rumah-rumah sederhana dibangun rapi, berjajar bersih. Setiap unit terdiri dari 2 kamar tidur, dapur, dan ruang tamu mungil. Tidak mewah, tapi layak dan hangat. Di bagian depan tiap rumah, ditanam pohon kecil dengan papan bertuliskan harapan, untuk masa depan yang tidak lagi menyakitkan. Rina bekerja sama dengan LSM dan pemerintah setempat untuk mempermudah akses kredit mikro bagi para janda, ibu tunggal, dan perempuan korban KDRT yang ingin punya tempat tinggal aman. Ia menyediakan pelatihan kewirausahaan gratis, taman baca untuk anak-anak, serta pos kesehatan mandiri. Saat perumahan itu diresmikan, banyak wanita menitikkan air mata. Beberapa memeluk Rina sambil berkata, "Kami akhirnya punya tempat yang bisa disebut rumah." "Terima kasih, Bu Rina." Rina tersenyum. Kali ini bukan senyum palsu di balik penderitaan rumah tangga, tapi senyum damai, karena ia tahu, ia telah kembali menjadi dirinya sendiri. Dulu ia dihina karena sukses. Kini, kesuksesan itu menjadi pijakan bagi banyak wanita lain untuk bangkit. Dulu ia dianggap tak pantas menjadi istri hanya karena mandiri. Kini, ia menjadi simbol bahwa harga diri tak pernah bisa dibungkam oleh pernikahan yang menyakitkan. Ia menatap langit sore dari balkon kecil di perumahan barunya. Angin bertiup sejuk, membawa suara anak-anak bermain dan tawa para ibu yang mulai menemukan hidup baru. Dalam hati, Rina berkata pelan, "Aku tidak menyesal pergi. Aku hanya menyesal, kenapa tidak dari dulu aku memilih diriku sendiri." Setahun telah berlalu sejak semua itu terjadi. Nama Rina Anggraini kini tidak hanya dikenal di dunia bisnis properti, tapi juga di berbagai forum pemberdayaan perempuan. Ia diundang ke seminar nasional, tampil di televisi, dan diwawancarai media internasional. Tapi bukan karena kekayaan atau proyeknya yang laris, melainkan karena kisah keberaniannya meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan, berdiri dengan kepala tegak, dan memilih untuk menyelamatkan harga diri ketimbang mempertahankan status palsu. Dalam setiap wawancara, Rina tak pernah menyebut nama damar. Ia tak mengumbar dendam, hanya membagikan pelajaran. Perempuan tidak dilahirkan untuk disiksa demi mempertahankan gelar istri. Cinta sejati tidak membuat kita terluka setiap hari. Dan jangan pernah takut memilih dirimu sendiri. Di media sosial, namanya menjadi inspirasi. Banyak perempuan mengirim pesan kepadanya,